Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama, Ananda klaster 3 AJS, akuntansi ya, dengan Bapak Dr. Haji Amhar Nasution MA, kita bertemu lagi bahwa kita sudah menceritakan sedikit pada pertemuan awal, yaitu pemusatan data. Jadi oleh sebab itu kita harus tahu konsep statistik itu sebenarnya ada 3 faktor secara bahasa. Yang pertama, statistik itu disebut statistika. Statistika itu konsepnya ada 3. Pertama mendata, yang kedua mengukur, yang ketiga menyimpulkan. Kesimpulannya dalam bentuk angka, maka dia disebut juga dengan statistik numerikal. Ada konsep yang kedua, statistik itu disebut dengan ucapan statistik. Nah, itu ada 4 pemahamannya, yaitu mendata, mengukur, menghitung, dan menyimpulkan data. Dalam bentuk angka juga, cuman dia disebut dalam bentuk angka jumlah. Maka dia disebut namanya statistik kuantitatif. Nah, jangan lupa menggunakan pola menghitung itu, itulah pada pertemuan kita pertama ada rumus modus, ada rumus min, ada rumus yang kita kenal namanya median. Rumus min kita udah tahu sigma fx dibagi n. Jadi artinya nilai angka itu dikali dengan frekuensi, maka lahirlah fx. Dan fx itu kita totalkan, kita jumlah, itulah namanya sigma dibagi n. N adalah jumlah frekuensi total yang terjadi. Nah kemudian daripada itu, yang ketiga namanya statistics. Nah, kalau bahasa ini namanya plural, jamak dia. Statistics pakai S itu sudah memiliki 5 arti. Pertama, mendata. Yang kedua, mengolah data. Bagaimana mengolah data? Supaya data itu benar-benar ilmiah. Ya, itulah yang kita bilang pada poin pertama kita jumpa, ada disebut namanya metode ilmiah. Suatu data itu dikatakan ilmiah harus dimulai dari problem. Harus dia ditutup dengan problem solving, memecahkan masalah. Harus ada observasi. Harus ada hipotesa, praduga. Harus ada eksperimen. Dan harus ada conclusion. Tak cukup conclusion, reconclusion. Diuji kembali kesimpulan. Barulah postulation atau rumusan atau dalil atau yang kita sebut dengan teori. Ya, kita sebut dengan teori. Seperti dalam proses ekonomi, jika harga naik, itu 2. Pertama, barang itu langka. Yang kedua, permintaan banyak. Maka harga jadi naik. Jika harga itu turun, itu dalam pola ekonomi kita sebut, pertama barang itu banjir, yang kedua tak banyak konsumen pembeli. Maka harga itu menjadi turun. Nah, begitulah sebuah konsep-konsep teori. Ya, kalau teori Adam Smith dengan modal sekecil-kecilnya, kita membutuhkan untung sebesar-besarnya. Nah, kemudian yang ketiga, konsep statistik S plural, setelah kita mendata, mengolah data, yang ketiga kita mengukur. Kita mengukur tentang proses data ini. Yang keempat, kita menghitung. Dan yang kelima, kita menjumlahkan. Maka hasilnya adalah dalam bentuk angka dan jumlah. Inilah yang kita sebut namanya statistik diferensial. Nah, jadi sudah menggabungkan antara angka numerikal dan sudah menggabungkan antara yang kita sebut dengan istilah jumlah total, jadi namanya diferensial. Nah, inilah statistik yang paling lengkap dia jadinya, konsep diferensial. Maka statistik diferensial ini pada hakikatnya sudah menggabungkan statistik numerikal, kemudian statistik kuantitatif. Adakah statistik non-kuantitatif? Ada. Namanya statistik kualitatif. Jadi kualitatif itu kesimpulannya bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk teori. Ya, misalnya teorinya seperti ini. Jika barang dijual dengan harga yang tinggi, pembelinya, konsumennya sedikit, maka harga itu terpengaruh untuk turun. Nah, maka harga itu turun.
Nah, kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan kualitatif, ya. Atau juga dikatakan analisis pulang pokok misalnya. Analisis pulang pokok itu adalah jika harga jual kembali kepada modal, itu namanya analisis pulang pokok. Atau yang kedua, tidak untung, tidak rugi, dia disebut analisis pulang pokok. Jadi kesimpulan model seperti ini adalah salah satu bentuk model yang kita sebut dengan statistik kualitatif. Nah, statistik kualitatif ini disebut juga statistik yang disebut dengan deskriptif. Deskriptif itu apa? Gambaran-gambaran. Gambaran-gambaran. Misalnya harga naik pada penjualan Oktober tahun 2020, kita bilanglah PT Waruna, penjualan dari spare part, ya kan? Atau kita bilang listrik yang mengalami defisit mengakibatkan harga barang menjadi naik. Itu juga deskriptif. Jadi deskriptif itu kalau kepada kemanusiaan misalnya hobi itu kan nggak bisa dituliskan angkanya, selera nggak bisa diapakan, minat nggak bisa, apalagi rasa sedih nggak bisa dituliskan, rasa suka nggak bisa dituliskan, rasa duka nggak bisa dituliskan. Itulah namanya pola deskriptif. Maka pola yang deskriptif ini sebenarnya adalah pola yang tidak bisa diwujudkan dengan angka, apalagi tidak bisa pula diwujudkan dengan konsep perhitungan. Maka dia disebut namanya deskriptif, yaitu sebuah gambaran-gambaran saja, ya, yang sifatnya tidak punya batasan dia. Jadi sifatnya itu hanya merupakan angan-angan, gambaran-gambaran atau cita-cita. Nah, itu merupakan deskriptif. Nah, inilah yang merupakan pemahaman kepada saudara-saudari sekalian 3 akuntansi JS klaster 2. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini bisa kita pahami bersama. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.